Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya hari ini. Saya akan langsung share. Oke. Terima kasih sekali lagi. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit saja dari paparan yang luar biasa dari Ibu Morida tadi. Seperti yang disampaikan Pak Priyo dan Ibu Morida bahwa ini memang hasil ngobrol-ngobrol ya Pak, ya Bu. Kita rasanya jarang sekali membicarakan aspek di luar spasial. Jadi rasanya arsitektur harus ngomong ruang gitu. Oke sih, tapi sebetulnya banyak aspek juga yang bisa digali dari situ. Jadi itulah gagasan awal kenapa tema ini yang dipilih. Sesuai judul tema besar itu, saya ingin membuka presentasi dengan menanyakan sedikit apa betul aspek-aspek spasial, ruang, dinding, batas, dan sebagainya yang sangat tangible itu, yang sangat fisikal itu, apa betul bisa menjelaskan persoalan sosial? Contohnya, dapatkah arsitektur memecahkan persoalan kemiskinan? Tadi Ibu Morida udah dengan saya belajar banyak tadi bagaimana ruang sosial itu terbentuk justru tidak dengan dinding-dinding yang masif, tapi dengan aktivitas manusia gitu. Jadi saya akan tambahkan sedikit, lengkapi sedikit. Dan juga ada pertanyaan, dapatkah arsitektur meningkatkan jumlah pelancong misalnya? Ya, ini adalah pembukaan presentasi saya hari ini. Tentu saya tidak bermaksud untuk tidak nasionalis untuk mengambil Trafalgar Square di London sebagai contoh, melainkan karena proyek ini adalah salah satu proyek yang dianggap paling berhasil, bagaimana mereka mengerjakan aspek-aspek sosial, mengerjakan aspek-aspek spasial untuk mendapatkan benefit atau keuntungan secara sosial. Dalam hal ini meningkatkan jumlah orang datang ke taman ini. Jadi ini memang salah satu contoh yang paling favorit. Jadi di website mereka pun mereka selalu tampilkan ini sebagai salah satu pilot yang paling berhasil. Izinkan saya memulai agak ke kota, ke perancangan kota sedikit karena rasanya memang kita harus mulai dari situ untuk mendapatkan dari mana sih kata social spatial relation atau social spatial approach itu dimulai. Jadi ini saya ambil dari buku Key Concepts in Urban Studies yang ini. Dan mau tidak mau, pembicaraan mengenai sosiologi di dunia arsitektur kita, mau tidak mau rasanya memang harus merujuk ke The Chicago School ini. Jadi tahun 1913, sekolah sosiologi ini tiba-tiba ada bau urbannya. Dan konsep mereka adalah human ecology. Jadi bagaimana aktivitas di kota itu menurut mereka adalah seperti makhluk hidup yang berproses, berkembang, bertahan dan seterusnya. Jadi kota itu memang pasti membesar seperti makhluk hidup. Itu konsep mereka. Lalu di tahun 30-an keluarlah satu model yang saya kira sampai hari ini anak kota kalau di sekolah arsitektur masih pakai ini walaupun ya udah agak kadaluarsa. Hanya untuk menunjukkan sejarah bahwa sekolah sosiologi ini kemudian jadi agak spasial-spasial, salah satunya dengan keluarnya model konsentrik dari Burgess ini. Kemudian ketika model itu sangat berorientasi kepada tengah kota atau downtown dan seterusnya, muncullah kritik bahwa sebetulnya ada di situ aspek sentimen dan simbol. Nah, konsep mereka yang tadinya human ecology itu menjadi agak urban ecology. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, sekolah itu mengeluarkan satu konsep baru yang namanya contemporary human ecology, di mana ada lagi yang terkait di situ yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Jadi dia udah tidak melulu soal ekologi, bagaimana makhluk hidup berkembang, seperti tanaman, hewan, dia udah tidak seperti itu lagi. Nah, tahun 60 mulailah the new urban sociology ini. Di sini udah mulai ada istilah-istilah spasial dan mulai ada isu ras dan gender. Jadi kalau kita
dari sini ke belakang, maka dia ketambahan ras dan gender, ketambahan teknologi, komunikasi dan transportasi, ketambahan sentimen dan simbol, selain masalah human ecology itu tadi. Nah, kalau di buku itu baru di halaman 140 lah dia muncul istilah ini, socio-spatial approach ini, spatial approach ini. Jadi di situ juga disebut-sebut tentu saja Lefebvre yang sangat populer yang dari tadi juga sudah kita bicarakan. Jadi mereka juga berterima kasih, berhutang kepada beliau atas insight-nya mengenai pentingnya perspektif yang mengaitkan kedua hal, yaitu sosio dan spasial ini. Nah, pada waktu itu konsep-konsep itu lebih ke bagaimana bentuk kota di tabel sebelah kanan ini, yaitu dari mulai waterfront, industrial, metropolitan, dan seterusnya, itu berkorelasi dengan kolom di sebelah kiri, yaitu tahap-tahap pada kapitalisme. Jadi waktu di awal-awal lebih seperti itu, bahwa bentuk-bentuk kota, form atau spasial atau fisik, itu terkait dengan tahap-tahap kapitalisme. Mereka masih bergerak di situ, bagaimana mengaitkan spasial dan sosial pada tiap tahap-tahap kapitalisme di Amerika. Nah, kemudian setelah era itu mulai dirumuskan apa sih sebetulnya socio-spatial approach itu. Nah, ada 4 di sini yang penting. Yang pertama adalah bahwa analisa perkotaan itu melibatkan aspek lain di luar aspek ekologis. Jadi ada kata kapitalisme, ada profit, dan seterusnya. Lalu yang kedua, all social activities are also about space. Jadi sosial itu tidak berdiri sendiri lagi, tapi setiap kali kita bicara itu artinya kita akan bicara space-nya, kita bicara ruangnya, kita bicara spasialnya. Yang ketiga tadi sudah disampaikan, ada melibatkan tanda dan simbol. Lalu ada poin yang juga penting yaitu aktor, di mana dikatakan di sini bahwa pemerintah sangat berperan penting dalam misalnya menetapkan konsep kesejahteraan itu apa, pemerataan itu apa, keterlibatan sektor publik dan sektor privat itu apa, karena nanti dia sangat terkait dengan sikap-sikap politik yang diambil yang melibatkan ruang atau spasial. Saya coba melihat di wacana ilmu pengetahuan kita, apakah topik yang mengaitkan society di satu sisi dan space di sisi lain itu cukup populer atau enggak sih gitu. Terus saya lihat ada sih jurnal Q1 yang pastinya udah reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi rasanya. Dan bahkan ternyata mereka punya 5 seri yang mengaitkan space dengan aspek lain di luar space. Jadi yang satu space dengan society, space dengan ekonomi, space dengan yang satunya urban analytic dan city space, lalu space dengan politik juga ada, dan space dengan nature. Jadi di luar rasanya ini cukup populer orang membicarakan keterkaitan di antara keduanya. Nah, tapi waktu saya coba untuk melihat misalnya yang most cited, yang paling banyak di cite sekarang misalnya, di jurnal yang tadi ya, yang ini, yang D itu, maka ada 3 judul di sini yang paling banyak disitasi saat ini. Lalu saya lihat abstraknya, dan dapat dikatakan bahwa sangat sedikit pembahasan mengenai spasial. Jadi disebut lagi di sini Bapak Lefebvre kita yang terkenal ini, dan masih menurut saya sih masih sangat sosial, dia lebih berat ke situ. Jadi jurnal ini menurut saya ya judulnya begitu, tapi di dalam segi metode misalnya itu menurut saya tidak banyak bicara spasialnya. Bagaimana mengukurnya, bagaimana melihat relasinya dan sebagainya sebetulnya belum banyak. Tapi ada buku yang menurut saya cukup jelas dan memang karena dia start dari morfologi perkotaan atau urban morphology. Jadi memang ini kan ilmu tentang bentuk ruang, bentuk kota, bentuk bangunan, bentuk dan seterusnya atau morph itu tadi. Dan kalau kita melihat daftar isinya, itu ternyata ada beberapa approach, ada beberapa pendekatan.
untuk melihat urban morphology ini. Jadi dia tidak satu disiplin yang solid, ada banyak. Saya kira kalau kita mau bicara mengaitkan sosial dan spasial, maka disiplin urban morphology itu salah satu pionir yang patut diperhitungkan dan dibaca-baca karena mereka cukup jelas melihat korelasi di antara keduanya. Di buku itu juga dijelaskan definisinya tuh apa sih sebetulnya urban morphology, tapi saya tidak akan lama-lama di sini. Yang jelas dia bicara tisu misalnya ya, bagaimana biasanya ada 3 bangunan, jalan, dan blok. Bagaimana itu dibentuk dan saling terkait. Biasanya morfologi perkotaan tuh bicara seperti itu. Misalnya ini, kalau yang ini bicara jalan, different streets in different cities. Kalau yang ini bicara ruang terbuka. Jadi ruang terbukanya yang ini dan yang ini, tapi dia tentu tidak cuma bicara bagaimana mereka beraktivitas, tapi bagaimana bentuk-bentuk radial di sini dan grid-grid di sini terkait dengan aktivitas di sini gitu. Jadi urban morphology kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari sini kita akan bergerak ke keterkaitannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sangat spasial nih. Para ahli morfologi ini menurut saya sangat spasial. Mereka mengorek apa saja tentang kota itu dari segi spasialnya, bentuknya, dan seterusnya. Nah, ada 3 pendekatan yang umum dipakai oleh orang morfologi perkotaan, yaitu yang pertama yang terkait dengan sejarah atau historico-geographical approach. Aliran ini cukup terkenal sehingga dipelopori oleh Konzen, sehingga terkenal dengan sebutan para Konzenian. Jadi biasanya kalau mereka ke sejarah, melihat kota dari tahun 1900 misalnya ke tahun 2020, itu maka mereka umumnya pakai pendekatan yang historical ini. Nah, sekarang ini pendekatan ini adalah pionir di bidang, kalau kita ikut seminar yang ini, International Seminar on Urban Form. Jadi urban form itu sangat Konzenian. Pendekatan yang kedua, ini biasa dipakai oleh arsitek dan urban planner dari Italia, itu mereka bicara prosesnya. Jadi nanti kota-kota itu dianalisa melihat tipologi. Jadi misalnya tipologi rumah-rumahnya dari tahun ke tahun, tipologi jalannya dari tahun ke tahun, itu approach-nya seperti itu untuk menjelaskan bagaimana morfologinya. Nah, yang ketiga, yang menurut saya sekarang ini cukup populer, mungkin karena mereka memang sangat concern dengan menjelaskan semua data sosial kita itu dengan lebih kuantitatif dibanding lainnya. Jadi mereka memang lebih kuantitatif, lebih terukur, dan risetnya juga sangat maju, dan ini ada aplikasinya, ada softwarenya yang namanya Spesintak itu, dan mungkin udah ratusan atau ribuan penelitian dilakukan untuk melihat korelasi antara ruang atau spasial dengan aktivitas sosial. Nah, jadi ini pendekatan yang ketiga. Pionirnya tentu saja Bill Hillier, sekarang Profesor Bill Hillier. Saya ceritakan sedikit bagaimana Spesintak bekerja. Jadi misalnya yang ini adalah satu galeri, Tate Britain Gallery di London. Jadi mereka ada masalah dengan kenapa orang nggak rajin datang ke galeri. Apa yang salah dengan display ruang-ruang di dalamnya. Nah, Spesintak itu bisa membuat model atau simulasi bagaimana lalu lintas orang. Jadi kalau pintu di sebelah sini dihapus misalnya, maka ditiadakan pintu, maka di sini jadi ramai. Tapi kalau pintunya dipindahkan kemana misalnya, menjadi sepi. Jadi yang merah itu yang banyak orangnya, hijau itu yang sedang, sedangkan makin biru artinya dia makin terisolir, makin nggak ramai. Jadi sampai sejauh ini Spesintak dianggap paling relevan untuk membahas ini, saya kira karena memang dia terukur. Saya kira seperti itu. Jadi dari 3 pendekatan itu, ada yang keempat dan kelima. Yang keempat ini spatial analysis. Sejujurnya saya juga nggak terlalu paham.
hanya baca-baca. Lalu yang kelima ini nggak ada justru di buku Urban Morphology tadi. Ini saya tambahkan justru dari paper-paper sesudah buku itu terbit. Justru sekarang Profesor Vitor Oliveira sendiri pun punya satu metode untuk mengaitkan antara sosio dan spasial itu tadi, dan beliau menamakan itu morpo. Ini untuk contoh saja. Jadi morpo ini metodologi untuk menilai bagaimana sebuah bentuk fisik dari suatu wilayah atau suatu kota itu bagaimana tingkat urbanity-nya, bagaimana dia menata. Lalu dia melihat itu dengan menggunakan 3 variabel, yaitu jalan, plot, dan building. Plot seperti blok. Lalu 7 indikator atau 7 hal yang dinilai itu apa? Yang pertama akses, yang kedua kepadatan, ketiga umur bangunan, yang keempat dimensi dari blok atau plot, yang kelima alignment atau keterkaitan antara plot dan bangunan, lalu yang keenam rasio antara tinggi bangunan dengan lebar jalan di depannya, dan ketiga penggunaannya atau fungsi. Jadi saya ulangin yang tadi itu konsep mereka, bahwa mereka memang menggunakan banyak variabel dan banyak metode berlapis-lapis biasanya untuk mendapatkan suatu bukti-bukti dan analisa untuk menjelaskan justru bukan fisiknya tapi non fisik, misalnya dalam hal ini urbanity gitu. Jadi kalau aksesnya mudah, misalnya nih umur bangunan rendah, mereka punya aturan-aturan sendiri untuk menyatakan oh urbanity-nya bagus atau tinggi dan seterusnya. Dan seperti itu. Sekarang saya kira setelah kita punya 5 pendekatan yang populer itu, menarik sekali ketika urban morphology sendiri merasa sudah waktunya mereka mengaitkan dengan society. Jadi judulnya pun udah Urban Morphology and Society. Oliveira membuat grafik ini, jadi dia mengaitkan disiplin si urban morphology ini ke 5 cabang lain dari heritage tourism, social justice, energy, climate change, dan public health. Jadi di buku ini diuraikan beberapa macam-macam penelitian yang terkait dengan kelima ini, tapi pada kesempatan ini saya mungkin akan fokus kepada yang ini aja karena ini juga cukup banyak. Jadi bagaimana urban morphology dikaitkan dengan social justice. Pembicaraan mengenai yang tadi, bagaimana mengaitkan sosio dan spasial, itu ada buku yang cukup lengkap menjelaskan itu, dan menurut saya judulnya juga sangat bagus dan puitis, yaitu Mapping Society. Mapping itu kan sangat fisik ya, tapi yang dia mapping itu justru society. Yang mungkin nggak bisa kita jelaskan dengan data, gambar, kartografik, angka-angka dan sebagainya. Tapi justru buku itu ingin society itu bisa dijelaskan secara spasial. Saya akan ambil 2 contoh aja nanti bagaimana socio-spatial relation ini diaplikasikan. Nah, Laura Fagan yang menulis buku ini mengatakan bahwa bagaimana konfigurasi atau tata atur atau susunan spasial dari suatu kota itu membentuk shapes social patterns. Jadi justru yang fisik-fisik ini sebenarnya membentuk pola-pola sosial kita. Jadi bahwa orang lewat jalan yang ini bukan yang itu. Orang terkadang mendesain jalan membelok padahal bisa lurus, itu akan membentuk, bukan dibentuk. Akan membentuk bagaimana nanti kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi, dan seterusnya. Itu poin penting di pendahuluan yang dia tulis. Jadi menggunakan social maps ya, map sosial yang di mapping, yang dimapkan, itu dapat reveal, dapat menjelaskan bagaimana kota itu bekerja, berkembang dengan suatu pembahasan yang logik dari bagaimana society itu beraktivitas dan berevolusi di dalam masyarakat.
Dan di sini ada banyak contoh sebetulnya, dari mulai masalah penyakit hubungannya dengan perumahan, masalah suatu peta, keterkaitan peta secara spasial dengan poverty atau kemiskinan secara sosial, lalu ada masalah ras, agama, dan nationality dengan bagaimana ruang-ruang di kota itu dibentuk. Dan yang juga populer adalah bagaimana crime atau kejahatan itu juga sangat relate, sangat terkait dengan bagaimana kota disusun. Itu yang ada di buku itu. Saya ambil satu yang peta poverty dengan bagaimana dia, si Laura Vaughan ini menganalisanya ke kemiskinan. Jadi peta Charles Booth ini sebenarnya udah dibikin tahun 1800-an. Tapi dia berupa peta biasa gini. Jadi Charles Booth membuat peta seluruh London. Dia petakan kalau ini warnanya hitam-hitam ini menunjukkan yang paling miskin. Makin biru dia makin kurang miskin. Lalu merah dan kuning itu wealthy, yang lumayan sejahtera. Keluarlah petanya seperti ini. Lalu oleh Laura Vaughan, ini hanya ini sebagian kecil dari dia ambil di sekitar Thames, sungai itu. Ini misalnya, ini peta Booth, Charles Booth itu. Oleh Laura Vaughan diaplikasikanlah spesientak ke dalam peta biasa ini. Dari sini dia muncul garis-garis merah dan kuning dan biru ini, di mana secara teoritik mengatakan bahwa kalau garis di jalannya itu merah, maka garis ini adalah menunjukkan jalan yang paling terintegrasi dengan kota secara keseluruhan. Kita bisa bayangkan jalan-jalan yang merah ini yang paling ramai, yang di pusat kota, yang terhubung kemana-mana, dan seterusnya. Makin dia biru, maka jalan itu tersegregasi dari struktur kota secara keseluruhan. Karena itu umumnya yang biru-biru itu yang terlepas-lepas gitu, yang nggak connect dia kemana-mana. Itu memang kerjaan spesientak. Kita tinggal masukkan aja gambar di WG, gambar cat itu, nanti dia akan keluar gini. Nah, ini jadi menarik ketika Laura Vaughan menganalisa itu. Jadi ternyata dia melihat bahwa ini yang London besar, mengatakan kalau sumbu utara selatannya London itu tidak cukup mengintegrasikan sisi timur dan barat. Gitu, sehingga katanya memisahkan area timur dan barat. Dan pemisahan itu luar biasanya itu berdampak pada perbedaan tingkat sosial ekonomi di kedua area tersebut. Lalu penelitian ini juga menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan yang di hitam-hitam ini, kalau ditelisik ke dalam, ini selalu berada di jalan-jalan yang sekunder dia. Walaupun ini kelihatan dia di merah-merah, tapi kalau di zoom maka dia berbentuk kuldesak lah, terpisah lah, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa struktur spasial struktur spasial kota itu mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Saya kira ini poin penting yang selalu disosialisasikan oleh ahli-ahli socio-spatial approach ini ya, karena umumnya kita kan mengatakan bahwa kalau kondisi masyarakat secara budaya, secara sosial itu seperti ini, maka dia akan mempengaruhi ruangnya jadi begitu gitu kan. Mereka juga setuju itu, tapi analisa yang mereka lakukan justru terbalik. Mereka melihat apa yang terjadi secara fisik, secara spasial, dan menjelaskan itu kaitannya dengan problem-problem sosial. Jadi relasi antara sosial dan spasial itu disepakati bahwa itu berlaku dua arah, tapi bedanya mereka lebih fokus pada spasial. Yang dia lihat ya jalannya, interkoneksi diantaranya, dan seterusnya. Bukan misalnya kalau orang Londoners itu atau orang Cina tuh gimana ya pakai ruang gitu. Mereka larinya nggak ke situ. Oke, ini yang contoh kedua. Tentunya seperti disampaikan Pak Priyo, kita tidak sedang berseberangan jalan ya dengan Bu Murida. Justru konsep awal kita adalah kita ingin saling melengkapi bahwa ini ada loh cara melihat ruang dengan cara yang berbeda dari yang biasa kita biasa sharing di kampus-kampus dan seterusnya. Jadi memang betul saya agak lebih ke kuantitatif, lebih karena kritik
kritik kebanyakan peneliti terhadap model penelitian seperti ini adalah karena katanya kalau kita terlalu kuantitatif, kita kehilangan banyak makna yang tidak bisa dikuantifikasi. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Murida. Jadi saya sendiri menyadari sekali bahwa paparan hari ini lebih kepada memperkenalkan dan tentunya tidak mengatakan bahwa ini lebih baik atau lebih kuantitatif atau lebih detail dan sebagainya. Hanya untuk menyampaikan bahwa ada model melihat relasi antara sosio dan spasial dan bisa juga rupanya dikuantifikasi atau di logik kalau bahasa Bill Hillier, dilogikakan. Oke, yang kedua, kalau tadi apakah spasial, bagaimana ruang disusun terkait dengan kemiskinan, kalau yang ini apakah spasial terkait dengan kejahatan atau crime di perkotaan. Jadi pertama mereka membuat peta distribusi perampokan atau robbery. Jadi enaknya mungkin kalau di luar negeri data-data gini gampang dicari. Sensusnya tuh bisa lihat daerah sini sekian kejahatan per tahun dan seterusnya. Sementara di kita nggak ada. Jadi mereka punya data seperti itu. Jadi yang sebelah kanan bintik-bintik hitam ini menunjukkan data lokasi dan jumlah robbery atau perampokan. Jadi makin hitam dia berarti makin banyak. Nah tadi seperti yang tadi dikeluarkanlah peta axial map namanya dari Spesinta. Jadi dia bisa lihat dan ini kalau untuk penelitian yang ini nih Hillier dan Sahbaz itu mengatakan ini asli bertentangan dengan defensible space-nya Newman. Jadi kalau mereka bilang kan umumnya daerah yang biru-biru yang terisolasir inilah, dan saya kira logika juga sih, akan banyak kejahatan. Nah riset tahun 2008 ini justru menunjukkan kebalikan ternyata. Jadi banyak terjadi malah di area yang nggak biru-biru, di merah-merah atau kuning-kuning. Jadi sebagai informasi, jadi Hillier pernah bikin tahun 88, jadi berapa puluh tahun yang lalu, dan dia betul mengatakan kejahatan tuh banyak terjadi di yang area yang tersegregasi, tidak terintegrasi dengan jalan-jalan utama. Tapi 2008 dia sedikit merevisi bahwa ada juga area yang tidak teoretik seperti yang kemarin itu gitu. Nah, cara mereka menganalisa itu yang ini, yang kanan. Jadi segmen itu adalah setiap kali satu garis ini itu segmen. Itu kalau dia di computerize tentu saja kita bisa dengan mudah melihat jumlah dwellingnya, jumlah huniannya, misalnya jumlah rumah di situ berapa gitu. Dan mudah sekali mereka akhirnya membuat regresi. Bisa dicek misalnya jalan mana atau segmen mana yang paling banyak kejahatannya kan gitu. Lalu dari bentuk spasialnya ini bisa diperiksa lagi, misalnya apa betul daerah yang banyak kejahatannya itu, misalnya nomor 1, yang di high rise building atau yang detached house, yang rumah biasa di tanah. Atau lagi, apakah dia bentuk layoutnya cul-de-sac atau grid gitu. Jadi dengan data itu kita bisa korek lagi ke dalam, kita tinggal periksa aja titik-titik yang paling banyak kejahatannya itu, robbery-nya tuh bisa diperiksa bentuk dan pola layoutnya, bisa diperiksa apakah daerah itu mixed use atau single use, bisa juga diperiksa kepadatannya dan seterusnya. Jadi model penelitian kayak gini dia umumnya berlapis-lapis informasi yang dia dapat. Ini juga bisa didata misalnya apakah yang area yang paling banyak kejahatannya itu misalnya nih apakah tingkat pendidikannya rendah gitu atau tinggi dan seterusnya. Jadi nanti bisa terlihat faktor ini tidak terkait, tidak relevan, yang ini terkait dan seterusnya. Jadi disimpulkan di sini, do social factor interact with physical and spatial factors itu iya. Iya, jadi kalau untuk burglary itu dia bentuk-bentuk yang itu cenderung menimbulkan pencurian dan sebagainya. Sedangkan yang robbery itu banyak terjadi di yang tidak high rise, yang tidak flat. Jadi itu memberi informasi tambahan bagaimana cara kita mendesain secara spasial itu akan mempengaruhi kejahatan. Oke, mudah-mudahan slide saya tinggal 2. Jadi ini semacam penutup. Jadi riset seperti ini sudah sangat banyak. Dan saya ingin rangkum saja bahwa pertama dia biasanya menjelaskan movement ekonomi. Jadi bagaimana melihat area di pusat kota misalnya itu ada yang selama 100 tahun pun hidup secara ekonomi, ada yang enggak gitu. Atau justru siang hidup, malam ghost town dan seterusnya.
Jadi itu bisa dikerjakan kalau kita mengerti karakter fisik dari struktur kotanya. Lalu penelitian seperti ini juga sering sekali terkait dengan segregasi yang tadilah soal kemiskinan, soal kelangkaan pekerjaan karena jarak perumahan-perumahan ternyata dirancang tidak relate dengan sistem transportasi, dengan jalan dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ya kejahatan perkotaan, dan yang keempat ini lain-lainnya, misalnya tentang sejarah dan preservasi juga. Jadi banyak sebetulnya penelitian yang bisa kita gali kalau pendekatannya seperti ini, sehingga dia lebih itu tadi banyak informasi yang digali sebetulnya. Lalu saya sempat kan tadi melihat-lihat penelitian di Indonesia, tentu tidak mengatakan bahwa tidak banyak peneliti yang melakukan ini, banyak, dan saya nemu Pak Budi Prayitno kalau nggak salah dari UGM, yang menarik sekali, sungguh sangat menarik melihat bagaimana kota Yogyakarta di satu sisi sangat kosmologik dengan peran Sultan alun-alun dan sebagainya itu, dan di sisi lain sekitar Kali Code yang sangat human, sangat apa, itu ternyata bisa dicek bagaimana tingkat keguyupannya, kaitannya dengan di mana sih letaknya fungsi-fungsi informal atau bahasa Bu Murida ruang sosial itu terjadi gitu loh, yang tidak fisik yang tadi. Jadi bisa diperiksa ternyata di bagian kota mana keguyupan itu tinggi, dan kita bisa analisa seperti apa spasialnya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa penelitian yang bisa saya rangkup, dan saya ingin menutup PowerPoint saya dengan mengatakan bahwa saya kira penting sekali untuk mengaitkan keduanya, apapun metode yang kita gunakan, mau spesintak, mau kualitatif tadi bahasa Bu Murida, atau morfologi atau apapun, saya kira itu penting sekali supaya persoalan-persoalan lain yang terkait dengan si ruang itu bisa tercover, bisa terlihat dia apa sebetulnya yang mempengaruhi itu. Lalu ya karena analisis yang integral dan komprehensif itu tentunya ya mudah-mudahan jadi lebih solutif. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan. Terima kasih Pak.